Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan tugas kami dengan judul ID atau Electronic Data Interchange. ID secara bahasa berarti pertukaran data elektronik. ID secara istilah berarti proses transfer data yang terstruktur dalam format standar yang disetujui dari satu sistem komputer ke sistem komputer lainnya dalam bentuk elektronik. Standar ID. Standar ID dibuat secara independen. Artinya ID dapat ditransmisikan menggunakan berbagai metodologi yang disepakati antara pengirim dan penerima. Termaksud dalam metodologi ini adalah berbagai variasi teknologi seperti modem, asinkronus dan sinkronus, FTP, email, HTTP, IS1, IS2, dan lain-lain. Keuntungan ID atau Electronic Data Interchange itu yang pertama adalah hemat di mana yang dimaksud adalah hemat biaya dan hemat waktu. Hemat biaya karena biaya yang digunakan berkurang karena sistem ID menyederhanakan semuanya dalam urutan yang sistematis. Lalu hemat waktu yang digunakan lebih cepat. Nah, kemudian lebih cepat dibanding penggunaan kertas. Yang dimaksud merupakan lebih cepat yaitu penggunaan ID data interchange ini lebih cepat dibandingkan penggunaan kertas biasa. Kalau penggunaan kertas proses baik itu proses atau pemindahan dokumen dan lain sebagainya kan akan menghabiskan waktu yang cenderung lebih lama ketimbang secara elektronik yang tentunya akan memakan waktu lebih cepat. Lalu terstruktur dan sistematis. Terstruktur dan sistematis di sini artinya terstruktur dalam prosesnya. Jadi bertahap secara terstruktur dan secara sistematis. Urutannya sudah sistematis dan minimalisir kesalahan. Artinya minimalisasi kesalahan dalam sistem ID ini dapat diminimalisir karena sistemnya yang sudah terkomputerisasi. Lalu fast responsible antara pengirim dan penerima. Artinya respon yang cepat dari segi pengiriman dokumen dan penerimaannya. Dan yang terakhir meningkatnya peluang bisnis. Nah, jadi peluang dalam bisnis ini jumlah pelanggannya akan meningkat dan biasanya hanya akan berbisnis dengan pemasok yang menggunakan ID. Persaingannya meningkat dalam memulai bisnis baru karena adanya penggunaan ID tersebut. Cara kerja ID Electronic Data Interchange. Nah, cara kerjanya pesan standar. Yang pertama, ID ini sebagai pesan standar. Artinya berisikan teks yang memuat informasi dan rule atau aturan sebagai penerjemah dari satu atau lebih dokumen bisnis. Nah, perangkat lunak ID artinya ID sebagai converter atau penerjemah dari pesan standar ID ke dalam internal file format perusahaan penerima. Perangkat lunak ID ini harus terintegrasi dengan aplikasi bisnis yang dipakai. Nah, yang ketiga itu sebagai komunikasi, artinya dilakukan melalui antar mesin atau komputer.
Penerapan EDI atau kita sebut Electronic Data Interchange. EDI adalah proses transfer data yang terstruktur dalam format standar yang disetujui dari satu sistem komputer ke sistem komputer lainnya dalam bentuk elektronik. Contoh website e-commerce ada dua, BC dan Ralali. BC merupakan e-commerce pertama yang memiliki konsep B2B atau business to business di Indonesia. Business to business atau B2B e-commerce meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Produsen dan pedagang tradisional biasanya menggunakan jenis e-commerce ini. Umumnya, e-commerce dengan jenis ini dilakukan dengan menggunakan EDI atau Electronic Data Interchange dan email dalam proses pembelian barang dan jasa, informasi dan konsultasi, atau pengiriman dan permintaan proposal bisnis. Oke, sekarang kita lanjut explore EDI atau Electronic Data Interchange. Salah satu dampak dari liberasi adalah semakin terintegrasi perekonomian negara kita dengan perekonomian global. Liberasi perdagangan yang disepakati melalui APEC juga GATT akan menuntut kita untuk selalu bersaing dengan pelaku-pelaku ekonomi dari negara lain. Untuk dapat menempatkan diri dalam tatanan ekonomi dunia, mau tidak mau kita harus meningkatkan efisiensi pelaku bisnis bagaimana pelaku bisnis di negara lain. Biar kita tidak tertinggal, coy. EDI atau Electronic Data Interchange bisa membantu kita untuk meningkatkan efisiensi. Karena sistem komputerisasinya, transaksi bisnis dapat menyederhanakan dan mempercepat prosedur. Dunia bisnis tidak dapat melepaskan diri dari pemerintah. Maka, kesediaan pemerintah dalam menerapkan EDI sangat penting untuk memilih standar yang berlaku dan untuk menyediakan perangkat hukum yang diperlukan. EDI dapat dijadikan alternatif untuk mengatasi problema klasik dalam permasalahan ekonomi. Contohnya di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 3, saya Siti Pujayana dengan teman saya Alnuria Vanadia Ekwila dan Helena Octavia Ule. Terima kasih udah mau dengerin presentasi dari kita. Kalau ada pertanyaan boleh ditaruh di kolom komentar ya. Tetap stay healthy. Love you guys.